Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pendidikan kesehatan HIV/AIDS. Tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk penyuluhan kesehatan yang berorientasi pada perubahan perilaku seseorang, yaitu perubahan menjadi sehat, yang dimana seseorang itu dapat mengenal masalah kesehatan yang ada pada dirinya. Nah, apa itu HIV/AIDS? HIV itu merupakan kependekan dari Human Immunodeficiency Virus, yang merupakan retrovirus yang biasa menyerang makrofag dan sel T dalam sistem imun manusia. Nah, jika infeksi virus AIDS ini, jika misalnya terlalu lama atau sudah berbahaya, itu biasa disebut dengan AIDS. Nah, penyakit ini, HIV ini bisa dapat ditransmisikan dengan dua cara, yaitu vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu seperti dari ibu ke anaknya, penularan dari ibu ke anaknya. Jika ibunya terserang penyakit HIV, maka ibunya itu sebagai pembawa virus ke anaknya. Nah, yang kedua secara horizontal. Kalau secara horizontal seperti penularan dari orang dewasa ke orang dewasa melalui hubungan seksual atau dengan melakukan jarum suntik secara bersamaan atau dengan transfusi darah. Jadi yang dinamakan dengan pendidikan kesehatan HIV/AIDS itu adalah kita melakukan penyuluhan kesehatan pada untuk mengetahui apa itu yang dinamakan dengan HIV/AIDS, untuk mengenalkan kepada masyarakat, kelompok atau keluarga mengenai HIV/AIDS itu sendiri, agar kita dapat melakukan pencegahan atau mengetahui tentang penyakit tersebut. Tanda dan gejala HIV/AIDS. Sesudah terjadi infeksi virus HIV, awalnya tidak memperlihatkan gejala khusus. Beberapa minggu sesudah itu, orang yang terinfeksi sering menderita penyakit ringan sehari-hari, seperti flu atau diare. Pada periode 3-4 tahun, kemudian penderita tidak memperlihatkan gejala khas atau disebut sebagai periode tanpa gejala. Pada saat ini, penderita merasa sehat dan dari luar juga tampak sehat. Sesudahnya tahun ke-5 atau 6 mulai timbul diare berulang, penurunan berat badan secara mendadak, sering sariawan di mulut dan terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening, dan pada akhirnya bisa terjadi berbagai macam penyakit, infeksi kanker dan bahkan kematian. Menurut WHO, tanda-tanda dan gejala yang bisa didiagnosis HIV/AIDS meskipun tanpa pemeriksaan ELISA atau pemeriksaan laboratorium lain, yaitu gejala mayor dan minor. Gejala mayor, yang pertama gagal tumbuh atau penurunan berat badan, yang kedua diare kronis, yang ketiga demam menunjang tanpa sebab, yang keempat tuberkulosis. Kemudian gejala minor, yang pertama limfadenopati generalisata, yang kedua candidiase oral, yang ketiga batuk menetap, yang keempat distres pernafasan atau pneumonia. Kemudian yang kelima infeksi berulang, keenam infeksi kulit generalisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencegahan HIV/AIDS. Pencegahan HIV/AIDS itu ada 3. Yang pertama adalah pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Nah, pencegahan primer itu pencegahan yang dilakukan dengan memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS.
Adapun di sini ada metode yang biasa dilakukan, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, A itu adalah abstinence, yaitu artinya tidak melakukan hubungan seks selain dengan pasangan. Yang kedua adalah be faithful. Be faithful yaitu setia pada pasangan, artinya tidak gonta-ganti pasangan. Selanjutnya C itu kondom. Nah, artinya di sini apabila seseorang atau ingin melakukan hubungan seksual yaitu dengan menggunakan kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS itu sendiri. Yang selanjutnya adalah don't inject drug, yaitu tidak menyuntikkan narkoba kepada orang lain dengan jarum yang sama. Selanjutnya yaitu education. Nah, education di sini memberikan pemahaman yang benar tentang HIV/AIDS kepada masyarakat untuk mencegah penularan HIV/AIDS itu sendiri. Selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini ditujukan kepada penderita untuk mengurangi akibat-akibat yang lebih serius dari kasus yang terjadi. Nah, pencegahan sekunder ini dapat dilakukan dengan pendeteksian dini atau pemberian obat-obatan. Nah, pada HIV/AIDS ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah. Adalah pencegahan tersir. Nah, pencegahan tersir ini dilakukan untuk mengurangi komplikasi penyakit yang sudah terjadi. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan dengan upaya rehabilitasi atau penggunaan obat untuk menjaga penderita agar tidak menjadi semakin memburuk. HIV/AIDS. Seperti kita ketahui bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang paling menakutkan. Karena pada penyakit ini, virus HIV menyerang dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia, yang nantinya tubuh tidak bisa lagi menangkal berbagai macam penyakit infeksi yang menyerang tubuh. Apalagi bagi siapa yang terinfeksi, karena sejak saat itu, daya tahan tubuhnya akan terasa semakin merosot. Sangat rentan terhadap berbagai serangan penyakit. Dan yang paling menakutkan serta meresahkan adalah, karena virus AIDS baru akan menampakkan diri secara klinis, sekitar 3-10 tahun kemudian. Sementara bila penyakit itu tidak terdeteksi sejak dini, maka pada saatnya nanti, yakni 3-10 tahun kemudian, para penderitanya konon juga tidak dapat tertolong. Hanya akan bisa pasrah tinggal menuju ajal yang akan datang menjemputnya. Bahaya HIV/AIDS bisa ditimbulkan umumnya akibat seks, khususnya akibat seks yang menyimpang atau tidaknya sewajarnya. HIV/AIDS juga paling banyak ditemukan pada kaum homoseks. Itulah risiko pergaulan bebas yang kenyataannya selalu jauh lebih berbahaya daripada dugaan banyak remaja. Sebab HIV/AIDS itu benar-benar ada dan akan terus ada di zaman kapanpun, sehingga tidak ada alasan kenapa Anda harus sampai menjadi penderitanya. Proses penularan pada HIV/AIDS terjadi dengan 3 cara. 1. Proses seksual dengan cara menyimpan, di mana kontak langsung dengan cairan air mani atau semen atau cairan vagina, tanpa peduli bentuk atau cara hubungan seksual itu dilakukan. Yang kedua yaitu melalui transfusi atau pembaruan darah, melalui jarum suntik yang dipakaikan secara bergantian, sehingga bila ada yang terinfeksi pada HIV/AIDS, ia akan menjadi pembawa penular pada penyakit HIV/AIDS sepanjang hidupnya. Yang ketiga yaitu melalui ibu hamil dan menyusui, dapat menularkan penyakitnya kepada bayi, baik selama dalam kandungan, saat melahirkan, dan waktu menyusui. Faktor yang mempengaruhi pada HIV/AIDS adalah 1. Peran petugas kesehatan, di mana peran petugas kesehatan merupakan komponen penting dalam pendekatan berbagai pelayanan kesehatan kepada orang dengan HIV/AIDS. Petugas kesehatan memiliki wewenang antara lain memberikan pelayanan kesehatan, melaksanakan deteksi dini, melakukan rujukan, dan memberikan penyuluhan infeksi menular seksual atau IMS. Pentingnya mendeteksi dini pada HIV/AIDS dapat memudahkan, mempercepat diagnosa, dan menentukan pelaksanaan pada HIV/AIDS selanjutnya. Yang kedua yaitu stigma masyarakat,
di mana stigma terhadap ODA adalah suatu sifat yang menghubungkan seseorang dan terinfeksi dengan nilai negatif yang diberikan kepada masyarakat. Stigma membuat ODA diperlakukan secara berbeda dengan orang lain. Diskriminasi terkait HIV/AIDS adalah suatu tindakan yang tidak adil pada seseorang yang secara nyata atau diduga dengan mengidap HIV/AIDS. Tingginya stigma masyarakat terhadap ODA dikarenakan masih tingginya respon atau sikap negatif keluarga dan masyarakat terhadap ODA. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan yang menjadi penghambat kepatuhan dan dapat memicu berhentinya menjalankan terapi ARV pada HIV/AIDS karena tidak adanya dukungan dari keluarga, teman, dan munculnya stigma dan diskriminasi pada HIV/AIDS. Oleh karena lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Namun, untuk melakukan pengobatan ada beberapa puskesmas menjadi layanan secara komprehensif yang berkesinambungan sebagai tempat rujukan untuk beberapa wilayah sebagai tempat layanan dukungan, pengobatan dan perawatan pada HIV/AIDS. Hambatan dan tantangan dalam penanggulangan dan pencegahan pada HIV/AIDS. 1. Rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan bahaya HIV/AIDS. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat umum yang masih melakukan seks bebas di mana-mana. Yang ketiga yaitu masih adanya stigma dan diskriminasi pada HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi HIV/AIDS merupakan hambatan dalam penanggulangan pada pencegahan HIV/AIDS. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghindari penularan virus HIV/AIDS itu agar seseorang itu tidak terkena dari seseorang yang mempunyai virus HIV/AIDS tersebut. Yang pertama dengan sistem pertahanan tubuh, yaitu kita harus berusaha mengatasi atau membuang stres, karena salah satu penyebab imun seseorang itu menurun yaitu dengan stres. Jadi kalau kita stres itu virus itu sistem imun tubuh kita itu menurun sehingga virus itu dapat dengan gampang masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang kedua itu dapat menghentikan dengan berhenti memakai obat inhalasi seperti pemakaian obat narkotika, alkohol, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu memerhatikan higienis tubuh serta alat kelamin. Yang keempat, menghindari diri dari pemakaian jarum suntik bersama-sama atau dengan bersama-sama dengan kepada dari alat yang terkena atau menderita penyakit HIV/AIDS tersebut. Selanjutnya dengan mencegah pembukaan yang berhubungan dengan AIDS tersebut. Yang pertama itu kita dapat menghindari kontak seksual dengan orang yang mengidap HIV/AIDS. Otomatis dia akan menjadi pembawa virus bagi orang tersebut. Yang kedua itu kita jalani hubungan seks yang aman. Yang ketiga itu karena faktor agama. Mengapa faktor agama dapat mencegah penularan HIV/AIDS? Karena di dalam ajaran agama itu merupakan ajaran yang paling handal dalam mencegah penularan HIV/AIDS tersebut. Karena di dalam agama itu menjelaskan bahwa kita harus berperilaku baik, wajar, dan tidak mengajarkan apapun yang membuat perilaku menyimpang, serta ajaran agama juga itu tidak pernah membenarkan segala perbuatan yang bersifat zina. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami.